Masuk. Bos Wang, Nona Lin sudah sampai. Hey you. Kamu datang? Ini pertama kalinya aku melihatmu sejak lulus kuliah. Ayo, aku ajak kamu makan steak. Nggak usah buru-buru. Aku kesini sebenarnya untuk urusan bisnis. Aku sudah dengar dari asisten, si Haikola kan? Bawa sampel? Ada. Rasanya mirip Pepsi, tapi agak beda. Cola kami ini ditambah beberapa bahan herbal kayak kulit jeruk tua. Bisa bikin segar dan hilangkan haus. Dan sebisa mungkin pakai ekstrak tumbuhan. Untuk ganti bahan kimia, lebih cocok sama selera orang Cina. Duduk. Yang kamu bilang tadi, itu ide Hichen ya? Iya, dia sekarang direktur pabrik makanan Hongsing. Nah gitu dong. Paru Pantis Jari. Sibuk, Bercanda aja. Ayo bahas bisnis. Teman lama ketemu, masa cuma ngomongin bisnis? Sejak kamu lulus kuliah tahun 86, terus lanjut kuliah di Universitas Coleton. Kita nggak pernah ketemu lagi. Hello warga kita, sudah sepakat 7 tahun lalu. Dia perjanjian nikah. Kita kan orang yang terdidik modern. Perjanjian nikah gitu nggak usah dianggap serius. Kyu, ini satu-satunya alasan aku bisa deket sama kamu. Ya udah, agak canggung juga. Ayo bahas bisnis aja. Permintaan kalian apa? Tentu saja harapannya, semua supermarket di bawah grup Anda bisa promosikan cola kami. Dua raksasa cola luar negeri juga berencana masuk pasar domestik. Si Hai cola kalian terlalu kurang dikenal. Kami sudah sepakat dengan bintang besar Andi Lau untuk jadi bintang iklan. Selanjutnya, iklan kami akan tayang di berbagai stasiun TV. Dan kami juga punya rencana mensponsori berbagai event olahraga dalam dan luar negeri. Kedepannya kami juga akan berinvestasi mengakuisisi merek minuman soda lokal di seluruh negeri. Kedengarannya bagus. Sepertinya Hichen ini. Dia juga orang yang ambisius. Kalau kalian berhasil, dengan semua yang barusan disebutkan, memang kalian punya peluang untuk bersaing dengan dua raksasa cola. Tapi pernah kepikiran nggak? Di belakangnya butuh dana berapa? Setidaknya 100 juta. Cuma mengandalkan Pak Hi, si direktur yang setengah jadi ini. Menurutmu mungkin nggak? Aku yakin dia pasti bisa. Dan seluruh ratusan karyawan di pabrik kami juga akan dukung dia tanpa syarat. Kalian mau percaya dia, tapi aku harus pakai kepentingan grup hentai buat nemenin dia taruhan? Aku lapar, ayo. Ajak kamu makan steak. Beli mesin baru, ditambah bahan baku sama fee endorse. Kekurangan dana kami sekarang, sekitar 20 juta. Bukan, kurangnya 100 juta. Urusan akuisisi pabrik soda domestik harus jalan bersamaan. Waktu mepet, kita harus selesaikan ini sebelum dua raksasa cola masuk pasar domestik. Masih ada waktu, tapi dananya segede ini. Aku ada cara. Gimana tuh restoran barat barusan? Lumayan enak. Nggak ajak aku masuk minum teh? Santai aja. Kalau aku orang bajingan, 4 tahun lalu di luar negeri. Udah dapetin kamu. Aku tahu, masuklah. Ayo kita tanda tangani perjanjian taruhan. Kalau Hichen bisa dalam sebulan, siapin dana 100 juta, aku akan atur. Send you a supermarket Candy Utamakan si Hai Cola. Kalau dia nggak bisa, aku juga akan atur. Send you a supermarket Utamakan si Hai Cola. Tapi apa? Aku mau kamu nikah sama aku. Di Shanghai, perempuan macam apa yang nggak bisa kamu dapetin? Kok malah? Kok malah milih kamu, ya kan? Mungkin ini dorongan kompetisi sialan, nggak mau kalah sama si kampungan dari desa itu. Aku duluan ya. Oh iya Kyu, aku ada hadiah buat kamu. Selalu nggak ada kesempatan. Aku pergi dulu, besok ajak kamu jalan-jalan kebun. Oak. Sayang, besok aku mau pergi ke lelang. Lelong? Sekarang tergantung sama dia. Minyu, aku sama produsen mesin produksi. Sudah bunyi, kamu, Junyu, dan Wagyu. Selesaikan urusan ini. Uang di rekening perusahaan cukup untuk bayar uang muka. Junyu, ikuti standar base sekolah. Pilih mesin yang lebih baik, jangan asal-asalan. Tunggu saja. Sayang, saat aku tidak ada, kamu yang urus pabrik. Juga jaga Tongtong dan Xiaofen. Maaf kamu. Tenang suamiku, percayalah padaku. Baik, tunggu kabar kemenanganku. Aku pergi dulu. Aku setuju dengan syarat taruhanmu. Ada undangannya? Aku lupa bawa. Gimana kalau begini? Biar aku masuk dulu, nanti aku kasih. Tidak boleh, jangan coba-coba menipu. Kamu lihat anggota kami ini tidak? Mana ada yang naik motor butut seperti kamu? Mau bohongi aku ya? Mobilku rusak, supirnya bawa ke bengkel. Lihat penampilanmu, lebih jelek dari supir bos-bos ini. Mas. Ada apa? Beli 2 es krim. Kamu meremehkan siapa? Ayo sini. User dia. Berhenti. Dia temanku, datang bersamaku. Nona Shangguan. Kalau teman Nona Shangguan, silakan masuk. Shangguan Xuyan. Di kehidupan sebelumnya, aku baru kenal dia tahun 2015, Taipan Property. Juga filantropis kolektor terkenal, ngejar-ngejar aku lama. Tak menyangka ketemu di sini. Xuyan, terima kasih sudah membelaku tadi. Keluargaku turun temurun terpelajar. Berbeda dengan orang kaya baru yang norak. Paling benci orang yang sok jagoan. Tunggu, kamu panggil aku APA?
Guru, aku punya kuas cuci ingin dilelang. Dari dinasti apa? Dari dinasti Samudra, Rukiln. Are you kill? Seluruh dunia, hanya ada 67 buah Rukiln yang tercatat. Kalian para kolektor pribadi ini, malah punya lebih dari 500 barang. Setiap orang yang ngaku kolektor pasti bilang punya Ruara, HMPH. Menyedihkan. Kamu lihat dulu. Kalau gitu aku bantu lihatin. Palsu. Bawa pulang main sendiri aja, jangan mempermalukan diri di sini. Palsu? Gak mungkin, aku udah periksa. Kamu periksa sama siapa? Kamu pernah lihat Ruara asli? Kalian ini kelompok harta nasional. Lihat barang bagus dikira harta negara. Ada yang bilang palsu malah debat. Enggak, pakai kaca pembesar periksa lagi. Lihat bintang-bintang ini, pola sayap capung ini, mana mungkin palsu? Kalau nggak ada ini namanya kerajinan. Kalau ada ciri-ciri ini, namanya barang palsu. Bukan, lihat retakan ini berlapis-lapis. Ada juga warna api di pertemuan badan dan glasir. Ini bekas waktu yang asli, nggak mungkin palsu. Kamu nggak dengar apa aku bilang? Apa kamu kepepet banget? Satu, uzir Jia. Nggak usah. Aku pergi sendiri. Dasar. Ini rejeki nomplok. Ikan besar dapat, baju putih tinggi bawa cuci pena Ruara. Barangnya jelas-jelas asli. Teman, tadi di belakang. Lihat kamu mau lelang cuci pena ini, aduh. Sayangnya ini palsu. Ada apa? Aku Ding Disan. Collector barang antik, kakap terkenal di Kelangan. Oh, Aduh, ini meskipun palsu. Tapi palsu yang kualitas terbaik. Badan dan glasirnya, tiruannya sangat mirip. Bahkan retakannya, hampir nggak bisa bedain. kamu mau ngomong apa sih? Meskipun nggak bernilai tinggi, tapi punya nilai koleksi. Aku rela melepasnya, jual ke aku. Aku tawar 1.000. Untuk barang palsu ini udah harga tinggi. Ini pasti satu tim sama appraiser tadi. Anggap aku domba gemuk, HMPH, main-main aja. Aku kira ini barang berharga, simpan di rumah. Ternyata palsu, nggak berharga, ngapain disimpan? Aku bawa pulang buat mangkok, ngapain kamu beli? Ini dibakar bagus banget. Aku suka banget, kamu malah buat mangkok. Barang bagus begini, sayang banget disia-siakan. Oh, kalau 1.000 yuan ini dijual ke Anda pasti rugi besar. Tidak masalah, kalau saya suka, 1.000 yuan pun saya rela tukar. Yang tidak suka, saya bahkan tidak mau belinya. Kami orang desa lebih suka jujur, tidak mau mengambil keuntungan dari orang lain. Begini saja, kalau Anda benar-benar suka, 200 Anda ambil. Serius? Tentu, tapi saya punya syarat. Silakan. Di rumah saya masih ada 2 barang, mirip dengan yang ini. Semuanya peninggalan kakek buyut saya, dulu dianggap sebagai keramik ru. 500 yuan, bawa saja semuanya. Semuanya cuci kuas? Bukan, 1 botol, 1 guci. Dulu tidak tahu, dianggap sebagai keramik ru. Di mana rumah Anda? Ayo tunjukkan jalan. Hei, jangan buru-buru, Anda harus bayar dulu. Saya takut Anda tidak bayar. Saya belum pernah lihat uang sebanyak ini. Saya seorang ahli barang antik, mana mungkin tidak menepati janji. Ini. Yang seperti Niki Gua, Palancai, Docai Jigenbei. Anda mau beli? Apa nenek moyang Anda pencuri makam? Jujur saja, marga nenek moyang saya Aisin Gioro. Kalau Anda tertarik, kasih saya 500 lagi, Anda cari becak. Bawa saja semua barang di rumah saya. Semua untuk Anda. Baik. Yohanji, Nona Sangguan, ada apa? penipu seperti kamu berani datang ke rumah lelang furun saya. Menipu orang. Jangan asal ngomong, saya menipu apa? Saya hanya melihat barang bagusnya, ingin mengagumi saja. Kamu penipu. Saya menipu apa? Kamu tidak melihat apa? Benar-benar tidak kapok sampai dapat masalah. Bawa dia. Nona, saya tidak ada hubungannya. Bukankah ini tadi yang memeriksa cuci kuas saya? Itu ahli penilai. Tampar. Kamu memanfaatkan jabatan, bersekongkol dengan pedagang barang antik, melakukan hal-hal kotor, merusak nama baik rumah lelang saya. Kamu tahu kesalahanmu? Nona, saya benar-benar tidak bersalah. Saya dengan Ding Desun ini sama sekali tidak kenal. Tidak kenal tapi tahu namanya Ding Desun? Kalau bukan karena kuas pada angku, abang ini sudah kalian tipu. Aku juga pertama kali, cuma ingin cari untung. Tak menyangka sampai mengganggu Anda. Sesekali beli murah jual mahal itu cari untung, kalian sengaja menjebak. Itu namanya penipuan. Aku hanya sesaat tergoda. Sanggup memelekan. Jelaskan ke polisi, bawa ke kantor polisi. Nona, aku tahu salah, aku tahu salah. Abang, ini Ding Desun. Bisa kita buat kesepakatan? Tidak, sama sekali tidak. Uang 1.000-an lebih itu. Biaya apresiasi. Kita belum mencapai kesepakatan. Aku akan melepaskanmu kali ini, tapi mulai sekarang. Kamu tidak boleh muncul lagi di rumah lelang kami. Oh baik, Nona Sangguan. Aku akan pergi sekarang. Pergi. Selain keluarga, semua orang memanggilku dengan nama Pena Shangguanyan. Bagaimana kamu tahu namaku Xuan? Kamu siapa? Aku. Kita teman SD, lupa? SD mana? SD Hongki, SMP di sekolah menengah percobaan. Kuliah di Universitas Nasional Hushang, Golongan Darah Zodiac Virgo. Bukan Anda. Cukup, siapa namamu? Hichen. Hichen ini tidak biasa, selidiki dia. Ikut aku ke belakang. Paman Kuo, orangnya sudah datang. Buka lebar. Tak kusangka seumur hidup. Bisa memegang sendiri keramik ru, hahaha. Guru Kuo, maukah Anda melihat lebih teliti lagi? Setelah hujan langit cerah, awan pecah, warna seperti ini dibuat untuk masa depan. Lihat. Biru seperti langit, permukaan seperti giok, tidak mungkin salah, aku berani. Gunakan reputasiku seumur hidup sebagai jaminan. Tahu barang bagus. Kamu tahu ini asli. Masih berurusan dengan Ding Desun. Berkamuflase untuk menipu, ini bahan wajib cerita waktu balik.
Kayak jelas maksudnya. Paman Kuo, bagaimana dengan mangkuk cuci kuas ini? Harga lelang awal berapa yang pas? 30 juta, harga akhir lelang, minimal 100 juta. Rumah lelang saya belum pernah mengalami suasana seperti ini. Begitu barang ini muncul, rumah lelang saya pasti akan terkenal, hahaha. Jika kalian mendapat keuntungan seperti ini, maka komisi ini bisa dibebaskan? Ini, Nona, maaf, jarang melihat barang berharga seperti ini. Saya tidak bisa menahan diri. Jangan menyalahkan diri sendiri, Tuan He. Aku hanya bercanda, komisi tetap harus dibayar. Bisnis yang baik tidak tergantung pada pajak. Kalau begitu, saya akan mengatur lelangnya. Oke, aku akan pergi ke tempat lelang untuk melihat keramaian. Orang ini cukup menarik. Para hadirin, ada pengumuman mendadak. Hari ini adalah barang lelang, yaitu sebuah waslap tinta dari Rukiln. Setelah diperiksa oleh Guru Guo Baochang, ini adalah barang asli. Sekarang lelang dimulai. Barang pertama hari ini adalah perapian Suande dari dinasti Ming, harga awal 500 yuan. Barang ini banyak sekali, bahkan 30 tahun lagi tidak terlalu berharga. Barang lelang kedua, vas porselen biru dari masa akhir dinasti Qing. Harga awal 900 yuan. Porselen biru dari akhir dinasti Qing, bukan dari bahan Suema Li Qing. Juga tidak terlalu berharga. Di kehidupan sebelumnya, aku menggunakannya untuk bunga. Seribu 200. Kampungan, apa maksudmu dengan HM ini? Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Dari tadi masuk juga tidak melihatmu mengangkat tanda. Ada apa? Masuk dengan tiket turis? Barang-barang ini tidak berharga, aku lihat dulu. HM, tidak berharga. Nanti ada waslap tinta Rukiln yang berharga. Kamu juga coba. 2.500. Nasihat baik sulit untuk meyakinkan orang yang sudah ditakdirkan mati. 2.500 yuan harga kelenya. Selamat Capital Tuan Du. Berhasil mendapatkan vas porselen biru dari masa akhir dinasti Qing. Aku, Du Xiao, juga memberitahumu, bahkan jika vas ini palsu. Itu tiruan, aku tidak peduli. 2.000 lebih yuan. Hanya untuk bersenang-senang, sebagai penghangat suasana. Barang lelang ketiga, lukisan Zhong Kui menangkap hantu oleh Hu Daozi, harga awal 500.000 yuan. Silakan lanjutkan. 55.000. Benar-benar barang bagus, 30 tahun lagi bernilai puluhan juta. Sayangnya, kantongku tipis. Zhong Kui dalam lukisan ini cocok digantung di villa rumah untuk menangkal roh jahat. 1 juta. Ketua grup Heng Tai, Wang Jiansen. Bukankah Tiu pergi ke grup mereka untuk berdiskusi kerjasama? Ayo, jangan biarkan orang lain mendahului. 1 juta 100.000. 2 juta. Aku juga tidak tertarik dengan kaligrafi ini. 2 juta kedua, 2 juta ketiga, terjual. Selamat, Direktur Wang, mendapatkan lukisan Zhong Kui menangkap hantu kaya Hu Daozi. Memang pantas jadi orang terkaya di masa depan, benar-benar kaya raya. Hei, Tuan Du, bisakah kau ceritakan bisnis apa yang keluarga kalian jalani? Dengarkan baik-baik. Sheng Yu Group adalah bisnis keluarga kami. Raja Plastik Du Chengjiang adalah ayahku. Di masa depan, kami akan memasuk botol plastik untuk raksasa minuman bersoda. Bukankah itu Zhujiang? Item keempat, piring bergambar naga dari era Qianlong, harga awal 30.000. Terkenal sejak lama, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Kalau kau memohon padaku, mungkin aku akan senang. Dan memberimu posisi satpam di perusahaan kami. Apa? Aku memohon padamu? Jangan sampai kau yang memohon padaku nanti. Aku memohon padamu, lebih baik nama keluarga Du ditulis terbalik. Baik, Barang lelang ini lumayan, ada nilainya. diamlah si miskin. Item kelima, wastafel tulis keramik Rukiln, harga awal 30 juta. Kampungan, pernah lihat barang bagus seperti ini? Ingatlah momen ini. Bisa melihat langsung barang langka dari Rukiln. Ini akan menjadi momen terbaik dalam hidupmu. 32 juta, 40 juta. Bodeng yang imut juga ada di sini. Ternyata Baskeman Group dari Amerika Serikat benar-benar kaya. 45 juta, Bapak Susuang Junchao. 50 juta, Tuan Du tinggi dan kuat, sombong sekali. Semakin tinggi harganya, semakin banyak uang yang dapat. 55 juta. Dewa saham juga ada di sini. Astaga, separuh konglomerat masa kini hadir. Ini seperti lokasi berita keuangan langsung. 70 juta, para bos, wastafel ini pasti jadi milikku. Mohon permakluman. Maaf, Bos Wang. Aku juga sudah lama menginginkan Rukiln, sayangnya tidak bisa melepasnya. 80 juta. Hampir 100 juta. Ada yang lebih tinggi? Yun yang datang, hari ini ada barang langka. Helwarga Wekan Antang besar kali ini, 90 juga. Tuan Diu tidak menaikkan harga lagi. Naikin. Tentu saja harus dinaikkan, 92 juta. Orang lain menaikkan 1 juta sekaligus. Kamu cuma 200 ribu, kurang banget tuh. 200 ribu masih kurang? Kamu pernah lihat 200 juta enggak? Hah? Ada yang lebih tinggi dari 92 juta? 92 juta sekali. 120 juta. Hi Yutong. Yutong 30 tahun kemudian. 120 juta 2 kali, 120 juta 3 kali, terjual. Selamat Capital Wanita ini, dengan harga 120 juta. Berhasil memenangkan cuci pena keramik Rukiln. Selamat untuk Tuan He. Dapat banyak uang, jangan lupa traktir aku makannya. Oh, baik. Untung dia yang beli, kalau enggak, seluruh rekening perusahaan enggak ada 92 juta. Guci biru putih dinasti Yuan. Gucci ini kayaknya familiar banget. Kak Chen, pernah lihat Gucci ini enggak? Pernah, dulu dibeli sama bos Chen. Biru putih dinasti Yuan. Beberapa hari lalu cucu perempuannya tidak sengaja ngejatuhin Gucci ini. Bukan barang istimewa kok, pecah ya udah. Bos Chen emang tajir melintir. Di lapisan dalam Gucci itu ada barang tersembunyi. Ketahuan setelah Gucci itu pecah. Barang apa? Nilainya miliaran, segel kekaisaran. 1 juta. Kepala Mia kejepit pintu ya. Kamu jual semua harta juga nggak bakal cukup. 1 juta.
Kepalanya kejepit pintu ya. Kamu jual semua harta juga nggak bakal cukup. Bahkan kalau aku nggak naikin harga, semua yang di sini orang tajir. Mereka cuma main-main, tapi kamu bisa bangkrut. Diam aja deh, cowok kok cerewet banget. Kalau nggak bisa bayar 1 juta, kamu bisa kena tuntutan. Kalau kamu minta baik-baik, aku bisa bayarin 1 juta itu. Tapi syaratnya, kamu harus jadi milikku. Seumur hidup. Oh. Terima kasih banyak atas belas kasihan Tuan Du. Nggak usah. 1 juta sekali, 1 juta 2 kali, 1 juta 3 kali, terjual. Lihat aja nanti kamu gimana. Nona Shangguan. Gucci ini sekarang punyaku kan? Tentu saja. Boleh aku lihat? Silakan. Maaf, Tuan. Sebelum membayar, Anda tidak boleh menyentuhnya. Tunjukkan padanya. Gila, saja Hailang. Ada sesuatu di dalam guci itu. Apa itu? Aku memang tidak salah ingat. Stempel kekaisaran, ada yang tahu nilainya? Cepat panggil pamanku. Jika ini asli, ini lebih berharga daripada tebing karung. Pamanku datang. Bolehkah saya melihatnya? Tentu saja. Tidak mungkin. Masih bisa dapat keberuntungan seperti ini? Ini pasti palsu, harta nasional. Ini asli, stempel kekaisaran. Melihat benda ini, saya bisa mati tanpa penyesalan. Boleh saya melihatnya? Silakan. Pengalaman langka, harta karun yang sangat berharga. Di museum manapun. Akan menjadi koleksi utama. Sangat langka. Tuan He, apakah Anda akan melelang stempel ini? Tidak. Saya akan memberikannya kepada Tuan Wan Jiansen. API, tidak salah dengar kan? Ya, tapi bukan tanpa imbalan. Hanya melewatkan proses lelang saja. Tolong jelaskan, Tuan He. Sebagai catatan samping, Bos Wang. Saya bisa menebak rencana bisnis Anda di masa depan. Haha, silakan katakan. Saya tebak Anda akan membeli seluruh pusat kota di kota besar. Pusat perbelanjaan, apartemen, itu kantoran. Di lokasi strategis. Tuan He benar-benar hebat. Itu bukan rencana saya, tapi impian saya. Impian saya. Impian Anda pasti akan terwujud. Dan hotel, pariwisata, olahraga. Juga bagian dari impian Anda, kan? Anda pernah masuk ke mimpi saya? Tidak, tapi saya telah menyaksikan kejayaan Anda dalam 30 tahun ke depan. Oh ya, kembali ke topik. Stempel ini untuk Anda, tapi Anda harus membantu saya membeli. Tanah seluas 5 hektar di Pudong. Tuan He mungkin pernah tengok pada. Lebih baik beli satu tempat tidur di Pusi daripada satu rumah di Pudong. Stempel ini diperkirakan bernilai 200 juta. Jika bisnis ini dilakukan, Anda akan rugi besar. Tanah sebesar itu, saya tidak mampu mendapatkannya. Tapi Anda bisa. Jika Anda setuju. Nilai lebih stempel ini dan potensi kenaikan harganya di masa depan. Tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Sekretarisku, silakan kontrak. Bos Wang, Anda sangat cepat. Aksi anak ini, aku nggak ngerti sama sekali. Oh iya, Bos Wang. Aku pemilik si Haikola, manajer umumku. Sedang bernegosiasi kerjasama dengan perusahaanmu. Harap jangan menyulitkannya ya. Hei, Betul, Bos Wang kenal aku. aku pernah penasaran, pemuda berbakat seperti apa bisa membuat calon menantuku. Lim Tiu terpesona sampai lupa daratan. Hari ini bertemu. Memang luar biasa, jauh lebih hebat dari anakku. Terlalu berlebihan. Ryu pernah cerita soal perjodohan kalian. Utamu, Wan Zichong. Juga salah satu anak orang kaya yang bersih. Terlalu memuji. Kok malah ngobrol santai sama Bos Wang? Direktur, kontraknya sudah siap. Baik. Bos He. Bos Wang sebagai yang lebih tua. Panggil saja Xiao He. Kalau tidak ada masalah, mari kita tanda tangani. Semoga kerjasama kalian lancar. Perjanjian taruhan kami dibatalkan. Ayahku telepon bilang, suruh aku mendukung penuh kerja sama kalian. Serius? Kenapa? Tahu nggak perlu nikah denganku, senang sekali ya? Bukan, aku? Juga nggak tahu kalian kasih ayahku. Minuman ajaib apa sih? Kyu, kuharap cincinnya jangan dibuang. Kalau nggak jadi suami istri, masih bisa teman sekelas. Setidaknya lihat cincin ini, mungkin masih ingat aku. Aku benar-benar berharap kamu bahagia. Setelah dipotong komisi, sisa 1 miliar. Sudah kusimpan di 3 buku tabungan ini. Makasih ya Shuyan. Aku sudah selidiki kamu, direktur pabrik makanan Hongsing sekarang. Kita berdua nggak pernah sekelas. Kamu siapa sebenarnya? Ini rahasia kita. Sudah. Aku mau beli dulu. Dadah. Kamu kan janji traktir aku makan. Kita akan segera ketemu lagi. Tunggu aku ya. Hichen, kamu pasti jadi milikku. Wah, keren banget Chen. Udah naik Ducati. Sayang, kangen nggak? Cepat bilang urusan pentingnya dong. Bagaimana perkembangan kerjasama dengan Ryu? Gak ada yang menyulitkan, kan? Kerjasamanya lancar, tidak ada yang menyulitkan. Bagus. Junyu, mesinnya sudah dipesan? Sudah, kita tinggal transfer pelunasannya, langsung dikirim. Bagaimana dengan komisioning Wang Leikola? Ulasan dan kontrol biaya sangat bagus. Tidak ada masalah, siap diluncurkan kapan saja. Minyu, sekarang ada berapa banyak di seluruh negeri? Produsen yang bersuara yang kerjasama dengan kita? Saya hanya fokus pada merek-merek terkenal. Selain satu merek teh herbal, yang lain berminat. Bagus, lebih lancar dari yang kuharapkan. Sayang. Bagaimana dengan pembicaraan endorsement dengan Andilau? Tidak masalah, tinggal menunggu transfer biaya endorsement. Kalau begitu, kumpulkan semua kebutuhan dana. Serahkan ke bosku untuk diawasi. Sudah dikumpulkan. Berapa yang bukan? 32,8 juta. Apa? Ambil saja 1 miliar. 1 miliar?
Sayang, beritahu Buki. Mereka dapat saham permanen 30%. Tidak peduli ekspor atau IPO, berlaku selamanya. Mengerti. Begitu mesin datang, si Hai Cola akan mulai produksi. Semua percaya diri membuat si Hai Cola menjadi merek terbesar di dunia. Perkia. Bagus. Keluar berhari-hari, tidak capek? Capek juga harus bayar, pajak, dong. Nyaman tidak, sayang? Jahat. Bicara serius. Aku ingin buat pabrik batu bata. Pabrik batu bata? Menurutku bisa. Coba jelaskan, kenapa bisa? Ku dengar akan ada renovasi kawasan kumuh. Banyak rumah di kota tua akan diganti gedung. Pasti butuh banyak batu bata, jadi menurutku bisa. Wah, sekarang sudah punya insting bisnis ya. Dan kita tidak boleh buat pabrik sendiri, lebih baik akuisisi yang sudah ada. Pabrik yang kurang berkembang, karena izinnya sulit. Dengan begitu bisa menghemat banyak dana. Memang pantas jadi direktur keuangan kita. Sudah bisa mengatur strategi. Aduh, pakailah, jangan sampai hamil. Kalau hamil ya lahirin aja, ayo. Bisa dipertimbangkan. Peralatan sudah terpasang. Semua sudah selesai, para pekerja sedang melakukan debugging. Oke, bahan baku akan dikirim sebelum makan malam, nanti. Bisa langsung mempersiapkan produksi. Bisa, Pahi. Saya ada urusan mau bicara. Amalin, silakan duduk. Karena pabrik kita baru merekrut banyak tenaga teknis. Menyebabkan karyawan lama di pabrik, terutama yang tidak punya keahlian, jadi menganggur. Ada yang datang ke saya bilang, takut lama-lama jadi beban buat pabrik. Jangan khawatir, saya baru-baru ini dengan Wan Qiu. Membeli 4 pabrik batu bata, masih melakukan beberapa peningkatan sistem. Dan debugging peralatan yang awalnya saya rencanakan. Mengirim beberapa pekerja yang menganggur ke pabrik batu bata. Wah, bagus sekali. Qiu memang tidak salah pilih padamu. Pamalin, begini saja, kamu yang beritahu pekerja yang menganggur. Karyawan level menengah ke atas bisa jadi direktur pabrik batu bata. Atau wakil direktur, tenaga teknis bisa jadi. Manajer level menengah, yang tidak punya keahlian. Akan saya atur untuk belajar. Teknologi terkait pabrik batu bata. Gaji semua orang naik 20%. Wah, bagus sekali. Saya langsung beritahu sekarang. Wah, lihat kantor menantu saya ini, sangat megah. Ayah, ibu, kakak. Jadi direktur pabrik kami tidak boleh datang? Kamu ini bapak-bapak, bagaimana bicara sama menantu begini? Silakan duduk, saya buatkan teh. Sudah jadi direktur, hal kecil begini masih dikerjakan sendiri. Kamu tuh. Pelayan itu kok kelihatan bodoh, tidak bisa membaca situasi. Hijen, besok pecat saja dia. Saya ada sepupu di kampung belum kerja, sangat lincah. Sangat bisa membaca situasi. Kakak, ini presiden perusahaan kita, jabatannya setara dengan saya. Oh, ternyata pemimpin. Saya tidak tahu mutiara tersembunyi. Kalian ngobrol saja, saya buatkan teh. Kakak. Mingyu, kamu keluar dulu sibuk. Siapa sangka, gadis kecil ini ternyata pemimpin. Kakak, kalian datang ini ada urusan apa? Ini kan karena dapat berkah dari kamu. Semua tahu adik ipar saya jadi direktur pabrik. Semua orang dari 10 desa datang mencarikan jodoh untukku. Sudah kupilihkan kakak ipar yang terbaik untukmu. Itu bagus, selamat ya. Dulu saat kamu tidak punya uang, kami tidak pernah memperlakukanmu buruk. Sekarang kamu sudah sukses, jangan lupakan kami. Ayah ibu, kita semua keluarga, kalau ada apa-apa langsung saja bicara. Ini tentang kakak iparmu, kami sudah berjanji. Untuk mencarikan pekerjaan di pabrik untuknya. Baru dia mau menikah dengan kakakmu. Kakakku sendiri saja belum punya pekerjaan, bagaimana ini bisa? Iya, kamu kan sudah jadi direktur pabrik. Kakak iparmu saja tidak punya kerja, kalau ini tersebar. Nanti jadi bahan tertawaan orang. Aku akan berdiskusi dulu dengan Wan Qiu. Bahas, untuk urusan segini saja kamu masih mau berdiskusi? Dulu aku menyuruh Wan Qiu menikah lagi dengan Direktur Liu. Kamu tidak setuju, akhirnya pekerjaan kakak iparmu batal. Kamu harus bertanggung jawab atas hal ini. Ayah ibu, apa yang kalian bicarakan ini masuk akal. Kamu datang pas sekali, lihat ini, sudah jadi nyonya direktur. Bicaranya jadi berwibawa. Berani sekali bicara seperti ini kepada orang tuamu. Dulu bagaimana kalian memperlakukan Hichen? Kalian tidak sadar? Sekarang bagaimana bisa malu meminta pekerjaan darinya? Kamu ini anak, kok malah membela orang lain? Hei Guan Qiu, apa kamu sudah lupa? Selama lebih dari 20 tahun makan nasi keluargaku, sekarang hidup sudah enak. Lain sama kepala. 20 tahun ini, suatu tahun sekarang. Bagaimana hidupku selama 20 tahun ini? Ayah ibu, kalian sangat iri pada anak lagi. Aku tidak tahu. Sayang, jangan. Biar aku selesaikan. Sejak kecil, makanan enak di rumah. Semua untuk kamu, aku harus bekerja di ladang saat kamu sekolah. Kamu bisa beli baju baru, aku harus pakai baju bekas ibu. Kalau ada sedikit daging, kalian selalu makan diam-diam saat aku tidak ada. Kamu bikin ayah marah, aku yang jadi sasaran amukannya. Dulu menikah dengan Hichen. Saya adalah Hichen, lebih malas jiwa. Sekarang aku saya, menikmati beberapa hari ketenangan. Kalian sudah berulang kali datang membuat keributan. Apa kalian ingin memaksaku mati? Kamu ini anak, kok masih menyimpan dendam? Bakti kepada orang tua adalah kebaikan utama. Sudah sewajarnya kami memperlakukanmu. Kami tetap orang tuamu. Ayah ibu benar. Pekerjaan akan kuatur, tapi mulai sekarang. Wan Qiu tidak berutang apa-apa lagi pada kalian. Kalau kalian masih mendekat dan memaksanya dengan moral. Jangan salahkan aku kalau berubah jadi jalan orang. Kamu, bagaimana caramu bicara padaku? Ayah, adik ipar sudah mengatur pekerjaan untukku, kenapa kamu masih berdebat dengannya? Kalau begitu, besok aku akan bawa istrimu untuk mulai bekerja. Sayang, aku tidak ingin melihat mereka. Aku mengerti. Begini saja, aku sudah buka cabang baru di utara kota. Kamu dan kakak ipar bisa kerja di cabang itu. Dengarkan? Puas tidak? Ayo pergi. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu pandanganmu lagi. Kamu selalu mengajarkan mereka. Sayang, mereka tetap keluarga kamu. Kalau sampai tersebar kabar bahwa mereka ditolak di sini, orang-orang akan kembali menggosipkan kamu. Sayang, maafkan aku. Jangan bilang maaf, banyak hal yang harus aku minta maaf padamu. Bukankah kamu juga tidak pernah meninggalkanku? Tidak apa-apa. Kakak Chen, ada masalah. Kenapa kamu tidak mengertiku?
Halo, Direktur He. Saya Wang Chenso. Kita pernah bertemu sebelumnya. Bodeng sudah meninggal. Lebih tepatnya, dia ditikam beberapa kali. Meskipun tidak kena bagian vital, tapi dia masih dalam kondisi kritis. Ini tidak ada hubungannya denganku. 10 hari lalu, dia menghadiri sebuah lelang. Setelah kembali ke hotel, dia langsung ditikam. Dan kami menemukan bahwa kamu juga menghadiri lelang itu, dan sebelumnya pernah berkonflik dengannya. Jadi kami harap kamu bisa ikut kami untuk membantu penyelidikan. Membantu penyelidikan adalah kewajiban setiap warga negara. Aku akan ikut kamu. Sayang, Tidak apa-apa, sayang. Aku akan segera kembali. Hanya saja selama aku tidak ada, kamu harus bekerja lebih keras. Pesanan dari Hentai, pastikan kualitasnya. tenang, ada aku di sini. Kalau begitu aku pergi dulu. Direktur He, maafkan Anda harus tinggal di sini selama beberapa hari. Begitu kami dapat bukti baru, kami akan segera melepaskan Anda. Tidak apa-apa, kebetulan akhir-akhir ini aku banyak urusan. Bagus juga bisa istirahat di sini. Yang baru datang, tahu aturan tidak? Ini rumah tahanan, bukan penjara. Mana ada banyak aturan. Kalau begitu biar aku kasih tahu aturan di sini. Waktunya makan. Pukul dia. Kalau mau makan, makan dengan baik. Kalau tidak mau, lapar saja. Kalau mau masuk sel isolasi, bilang saja. Makan. Nanti malam kita beri dia pelajaran. Kamu gak ada habisnya ya? Serang. Songhu, Tunggu. Kamu kenal aku? kamu lahir tahun 1958. Tahun 1979 awal adikku Sembawang Rantau. Tahun 1983 kamu usir Wendasyan dari kota Luteng. Lalu buka klub malam dan kasino, jadi jagoan, kan? Ini semua udah rahasia umum di dunia hitam. Serang. Tunggu, istri kamu selingkuh dengan anak buahmu. Kamu jebak dia di hotel, patahin satu kaki sampai masuk penjara. Damn. Masalah memalukan ini tersebar luas. Kamu udah siapkan kambing hitam, cuma masuk beberapa hari. Tapi beberapa hari lagi bakal ada masalah penjara baru. Jadi kamu ini peramal ya? Tapi omonganmu nggak enak didengar. Songhu, di kasinomu ada mata-mata Wendasyan. Dia mau menjerat kamu. Mau menghancurkanmu. Siapa? Laushi. Nama aslinya Wenda Jiang. Dia sepupu Wendasyan. Cek KTP-nya kalau nggak percaya. Gimana kamu tahu semua ini? Songhu, meski banyak dosa, tapi berbakti pada orang tua. Aku datang khusus untuk menuntunmu. Ini beneran apa enggak, Bang? Lebih baik percaya daripada menyesal nanti. Mohon petunjuk, Tuan. Ibumu dulu berjuang membesarkan kalian berdua. Sampai jatuh sakit. Baru-baru ini bilang kan, perut kanan atasnya sakit? Iya, kukira cuma salah urat, nggak kupedulikan. Anak durhaka. Hamba berdosa. Aku sudah tanya, umur ibumu tinggal 3 tahun lagi. Akan meninggal karena kanker hati dengan sangat menderita. Tolong selamatkan ibuku, Dewa. Baktimu menyentuh langit, aku utus pemuda ini. Untuk menolong ibumu, malah kamu serang. Kamu sadar salah? Hamba berdosa. Sikap tobatmu cukup tulus, akan kuberi petunjuk. Ibumu sekarang cuma hepatitis, tapi sebentar lagi akan parah jadi sirosis hati. Sekarang masih bisa disembuhkan kalau diobati. Baik, Xiaomin sudah paham. Jangan lagi berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik. Aku jamin masa depanmu cerah. Mengerti. Perbanyak perbuatan baik, dengarkan ya. Terima kasih Dewa, sudah bantu aku. Aku sudah beritahu rahasia langit pada pemuda ini, dia akan sampaikan padamu. Aku pergi. Hormat pada Dewa. Dewanya sudah pergi. Sudah pergi. Tadi dewa masuk ke tubuhku, turun ke dunia. Bikin aku capek banget, ada makanan nggak? Kerjaanmu itu, nggak bisa bikin kaya. Sekarang mau cari duit, harus ikut perkembangan zaman. Konstruksi, transportasi, hiburan, cocok buat orang sepertimu. Secara spesifik, bisnis apa saja? Akan segera dimulai pembangunan kota besar-besaran. Kamu buka usaha pasir dan batu, asal harganya wajar. Kualitas bagus, aku jamin kamu bisa kaya raya. Lihat, Wukuei di Jinghai ITU. Cuma bisnis pasir, udah kaya raya. Lalu buka perusahaan transportasi, untuk proyek konstruksi di tiap kota. Pasti butuh itu. Lagi pula, kamu punya usaha pasir, bisa swasembada. Enak banget kan? Kenapa aku nggak kepikiran hal-hal ini ya? Setelah punya modal, buka pusat spa terbesar di kota. Yang terbesar di kota. Nanti saat hidup sejahtera, orang akan cari kualitas hidup. Tempatnya luas, wah banget. Pasti sukses besar, kan? Makanya disebut rahasia langit.
Nanti masih ada pariwisata, keuangan, dan lain-lain. Aku kasih tahu pelan-pelan. Oke, udah malam, ngantuk. Bangun Mas, koran sekarang penuh berita kamu. Tulis apa tentangku? Lihat, bilang kamu di balai lelang Furun. Lelang keramik Ru mencapai 150 juta. Juga bilang kamu dapat segel giok dinasti Shang. Dan tukar dengan Chairman Wang Jiansen dari Hengtai. Untukku Hector Tanah di Pudong. Juga bilang kola Sihai MU. Di semua supermarket Pudong, langsung habis terjual. Memang beda ya kalau ada dewa yang bimbing. Ini bikin legenda, ya enggak? Asal ikuti kata-kataku, kamu juga bisa bikin legenda. Beneran? Tentu saja. Hichen di sel nomor berapa? Jiwa. Taihan sama songku? Aduh, sial. Cepat, cepat, bawa saya ke sana. Apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Ada apa, Pawan? Kami sudah dapat buktinya. Liang Biao yang menyerang Bodeng. Liang Biao lagi? Sudah ditangkap? Belum, Liang Biao sangat licik. Dia kabur lagi. Baiklah, saya akan urus dokumennya untukmu. Sebentar lagi bisa pulang. Oke, terima kasih, Pak Wang. Tidak apa-apa. Mas, kamu mau keluar ya? Hah? Aku jadi agak berat melepasmu. Ngapain berat melepasku di sini? Aku tunggu kamu di luar. Buka pintu, masuk. Wiu Dawei. Bagus kamu di sini. Kamu sudah membuat ayahku menderita. Hari ini aku akan mencekikmu. Bos-bos, aku tahu aturan di dalam sini. Nanti pasti aku kasih hadiah untuk bos-bos. Aku ada urusan pribadi dengan anak ini. Aku mau ajarin dia dulu, teman-teman. Jangan sampai mati ya. Wiu Dawei, kamu kenapa? Aku tidak apa. Aku baru saja jatuh sendiri. Time kau. Hichen, ayo pergi. Oke, ketemu di luar. Ayo. Kak, sudah lama aku tidak makan enak. Teman-teman, mari kita bersantai. Oke, yang baru datang. Lepas celanamu, balik badan. Director He, Liang Biao sekarang adalah buronan. Kamu harus sangat berhati-hati. Kami juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya. Oke, aku percaya pada organisasi. Baik, aku akan mengantarmu keluar. Aku jalan-jalan santai dulu. Oh. Kamu sibuk ya? Suamiku pulang. HM, duduk, duduk. Boss He, Cola Kita. Sudah tersedia di semua supermarket besar di Shanghai. Apakah produksinya mencukupi? Saat ini mencukupi, dan supermarket di kota lain juga sudah mengirim pesanan. Berurusan langsung dengan supermarket akan repotkan. Kita perlu mengembangkan distributor di berbagai daerah. Ini juga akan membantu kita untuk menjangkau pasar yang lebih rendah. Saya sudah mulai merekrut distributor. Oke, aku percaya dengan cara bekerja. Jika kita ingin mengembangkan pasar nasional, hanya mengandalkan satu pabrik ini, kapasitas produksi mungkin tidak akan mencukupi, dan juga akan menambah biaya transportasi. Saya sudah bernegosiasi dengan produsen minuman merek besar di seluruh negeri. Untuk membeli saham mereka, dan dana kita sangat mencukupi. Segera bisa direalisasikan. Kita harus membuka pasar nasional dengan cepat. Sayang, bagaimana dengan iklan? Uangnya sudah dikirim ke agensi. Naskah dan konten iklan sudah kita selesaikan. Tidak ada masalah. TV juga sudah dihubungi, tinggal menunggu hasil akhirnya. Bisa langsung tayang. Bagus, usahakan tayang di Prime Time TV. Seperti biasa, uang bukan masalah, aku yang urus. Staf di pabrik batu bata sudah lengkap. Bisa langsung mulai produksi. Terima kasih kerja kerasnya, Amatis. Aku berencana mengubah nama pabrik makanan Hongxing menjadi grup Sihai. Bagaimana menurutmu? Aku berencana mengubah nama pabrik makanan Hongxing menjadi grup Sihai. Bagaimana menurutmu? Nama tidak penting, yang penting kita bersatu. Hati kita satu, itu yang terpenting. Oke, selanjutnya kita akan mengembangkan properti, budaya, film, dan proyek lainnya. Ryu, tolong urus perizinan grup. Bos He, apakah langkah kita? Terlalu cepat. Sekarang adalah masa perkembangan pesat, jika tidak cepat. Banyak pasar akan diambil orang lain. Targetku adalah menjadi perusahaan terbesar di negeri ini dalam 5 tahun. Bos He, ini adalah Wali Kota Feng dari Kota Luteng. Maaf tidak menyambut kedatangan Wali Kota Feng. Tidak usah formalitas. Benar-benar pahlawan muda. Terlalu berlebihan. Xiao He tidak hanya meningkatkan pajak lokal, tapi juga banyak dan Bench Masal Pengen kerja di sini. Untuk perusahaan yang menjanjikan seperti ini, kota kita harus mendukung sepenuhnya. Pimpinan, saya punya proyek lain. Ingin membahasnya saat Anda ada waktu. Ayo, langsung saja, jelaskan singkat. Oke, saya ingin membangun basis film di Luteng. Sekarang industri film nasional sedang berkembang pesat. Tapi banyak fasilitas pendukung belum terlaksana. Kalau bisa dibangun, pasti banyak kru film yang akan datang syuting. Dan itu akan memajukan industri pariwisata lokal kita. Serta industri budaya, baru dibangun tahun 96. Aku harus lebih dulu darinya. Tidak bisa, ini harus segera dilaksanakan. Ini kan hal baik untuk rakyat. Xiao He benar-benar jenius bisnis. Punya ide proyek bagus, aku akan segera rapat untuk membahasnya. Tunggu kabar baik dariku. Baik, Pak. Haha. Sekarang kita lanjutkan dengan acara Gunting Pita. Silakan para pemimpin dan tamu undangan mengambil posisi. Wali Kota Feng, silakan. Saya umumkan. Grup Lutang Sihai resmi berdiri, bagus. Sayang, aku ingin mengadakan ulang pernikahan kita. Kenapa? Dulu kita terlalu terburu-buru, sama sekali tidak romantis. Sudah tua-tua, mau romantis apa lagi? Hidup itu harus ada sedikit romansa.
Aduh, kali ini dengerin aku ya. Sayang, iklan kita. Tetap Andi Lau yang paling ganteng. Rencana akuisisi kita berjalan lancar, sebentar lagi. Seluruh negeri akan tahu tentang si high call kita. Semuanya terjadi terlalu mendadak. Seperti mimpi dalam sebulan saja. Uang bukan yang terpenting adalah keluarga kita bahagia bersama, sayang. Kamu senang? Aku senang. Aku ada ide. Apa? Aku mau bikin mie instan. Sayang, kamu. Aku kenapa? Kenapa aku tidak kepikiran? Kamu jenius banget. Jangan-jangan kamu dari masa depan? Apa sih? Aku cuma merasa. Sekarang ritme hidup orang makin cepat. Waktu masak makin sedikit, mie instan lebih praktis. Pasti jadi tren di masa depan. Kalau gitu aku akan akuisisi pabrik mie kering untukmu. Tingkatkan jadi pabrik mie instan, rekrut beberapa koki top. Untuk mengembangkan bumbunya. Lini produksi dan saluran penjualan kita sekarang sudah stabil, jadi produksi dan penjualan bukan masalah. Oke, kamu bisa langsung eksekusi. Namanya nanti. Mie instan gu, enak nggak? Ayah, nama ini jelek banget. Masuk, Menersia. Anda nggak sibuk ya? Kalau ada urusan, cepat bilang. Ini untuk Anda. Kamu memang paham, tahu aku suka ini. Ada apa, bilang saja. Katanya ketua perusahaan kita adalah ipar dari kakak ipar Anda, Gu Shanhe, betul? Tapi aku kasih tahu, posisi manajer cabang ini. Aku dapatkan karena kemampuan sendiri. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan kakak iparku. Kemampuan Anda kami sangat tahu. Ketua perusahaan kita punya mobil Duke, kan? Eda, dulu mau dikasih ke aku, tapi aku nggak mau lihat sekalipun. Iya. Adikku kan mau nikah. Pengen pakai mobil bagus buat jadi mobil pengantin. Mobil Duke ini jarang ada di kota kita. Jadi, kamu mau pinjam mobil? Anda kan saudara ketua perusahaan, pasti nggak masalah kan? Hubunganku dengan ketua perusahaan, nggak mungkin ada masalah. Pulang dulu, tunggu kabar. Rokoknya habis. Kasih tahu aku ya. Dongshen. Gimana, Mener HRD, enak duduknya? Wah kakak, kamu datang pas banget. Cepat duduk. Ada apa? Kok panik-panik? Tolong tekan ini. Aku udah hampir 30 tahun lebih. Di keluarga kita cuma aku satu-satunya anak laki-laki, belum nikah. Nggak mungkin nggak panik. Panik dong, pasti panik. Ada cewek yang kamu suka? Aku suka sama seorang teman sekelas, hari ini dia pulang dari Guangzhou. Aku mau jemput dia di stasiun. Ini bagus, pergi saja. Terus aku perginya gimana? Jalan kaki? Harusnya pakai mobil dong. Kakak iparmu punya mobil siali, langsung aja pakai itu. Pakai siali nggak keren dong. Teman sekelas itu kan dari keluarga kaya. Dia tahu mobil. Terus gimana dong? Ipar Gu Shanhe kan punya mobil Duke. Kamu pinjam aja sama dia. Aku nggak kenal sama ketua Hi, gimana mau pinjam? Suruh suamimu, Gu Shanhe, yang pinjam. Ketua perusahaan kan iparnya, pasti kasih muka. Baiklah, demi meneruskan keturunan, aku akan bilang sama kakak iparmu. Tunggu ya. Gu Shanhe, Wah istri, kok datang ke kantor? aku tanya, urusan rumah adikku sudah kamu urus belum? Sekarang apartemen karyawan grup sudah penuh. Tapi tenang, begitu ada yang kosong, aku langsung urus buat adik kita. Oke, urusan rumah sementara dulu. Sekarang ada yang lebih penting. Ada APA lagi? Lihat wajahmu yang tidak sabar itu. Masalah adikku, kamu tidak peduli lagi, ya? Enak orangnya, katakan saja apa masalahnya. Aku akan lakukan apapun untukmu, oke? Nah, baru benar. Adik iparmu kan punya mobil Duke? Pinjamkan. APA? Ini? Kayaknya kurang baik deh. Loh, bukannya kamu bilang adik iparmu memperlakukanmu seperti saudara kandung? Jadi kamu cuma bohong ya? Tidak. Kamu tunggu di sini. Aku akan urus ini sekarang. Adik ipar, sudah lama tidak bertemu. Kakak sangat merindukanmu. Cabang perusahaan itu berjalan lancar, kan, Kak? Lancar, sangat lancar. Baguslah. Ada keperluan apa hari ini? Nanti malam ada supplier bahan dari Shanxi. Mau kerja sama dengan cabang perusahaan. Harus dijamu kan? Ya, jamu saja. Jangan lupa simpan fakturnya. Agar akuntansi bisa proses. Tenang, tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Kakak mau ke bengkel dulu, ya? Adik ipar. Aku kan mau menjamu supplier. Ini kan mewakili citra perusahaan kita. Harus pakai mobil yang bagus dong. Mobil tua Shaliku. Terlalu murah kan? Jadi kamu mau pinjam, Duk? Ini urusan bisnis. Baiklah. Jangan bingung dan nyetir. Suruh supir saja. Tenanglah, adik ipar yang baik. Aku pergi dulu. Wah, orang kaya memang beda. Ini dia Duknya. Sangat mewah. Tentu, miliknya ya milikku. Aku kan kakak iparnya. Aku tidak salah memilih orang. Kamu suruh Dongshen nyetir dengan tenang. Kalau nabrak, tanggung jawabku. Sialan mulutku ini. Kerja bagus. Nanti malam boleh bersenang-senang. Dongshen, lahir ini APA. Wah, kakak, kamu benar-benar bawa Duke. Di halaman, mana mungkin bohong. Kakak ipar memang sangat berpengaruh. Tentu, bahkan direktur utama harus lihat sikap kakak ipar. Sudah, aku pulang dulu. Hati-hati di jalan. Baik, Kak. Halo, Hack Niu. Datang ke kantor saya.
Manajer Sia, ada perlu apa? Wah, ternyata manajer Sia punya pengaruh besar ya. Ini hal kecil. Lain kali lebih waspada. Rokok atau minuman keras. Rumah saya tidak ada tempat, jadi dibawa ke sini. Baiklah, kalau begitu, saya yang buka. Hei saya. Mobil ini bisa bikin kamu celaka. Sayap. Ini terlalu mewah, Xiaoli. Aku harus dapatkan kamu hari ini. Tungguaku. Baju pelindung steril yang aku pesan sudah datang. Kamu pulang dan bagikan ke pekerja. Harus produksi dengan kondisi steril. Mengerti, Bos He. Pabrik bata nomor 3 baru saja telepon. Bata berongga yang kamu pesan. Sampelnya sudah jadi. Silakan datang lihat. Baik. Aduh, mobilku dibawa pergi. Pabrik bata nomor 3 tidak jauh dari sini. Bagaimana kalau Anda naik sepeda tua saya saja? Boleh juga. Saya akan dengan saya. Baik. Kak Chen, sekarang Anda sudah jadi direktur utama. Sering naik sepeda keluar tidak baik. Pakai mobil Hongki kami saja. Tidak apa-apa. Gengsi tidak terlalu penting sekarang. Baiklah. Wang Zichong sudah telepon. Dia dan ayahnya akan datang ke pabrik beberapa hari lagi. Direktur Wang datang sendiri. Hotel dan restoran harus disiapkan sebelumnya. Jangan sampai tidak sopan. Mengerti. Silakan lanjutkan pekerjaan. He Chen, berikutnya giliranmu. Ini mobil baru yang perusahaan berikan untukku. Bagaimana? Ini juga, dudukannya nyaman sekali, seperti sofa besar. Niwakon. Mewah, orangnya lebih mewah. Nanti, aku akan atur di perusahaan kami. Kasih kamu jabatan, gimana? Benarkah? Ini kan hal besar. Kamu bisa putuskan? Manajer HR di cabang kami adalah temanku. Cuma perlu bilang sekali saja. Aku cinta kamu, sayang. Aku sudah pesan suite di hotel mewah. Kita nanti malam. Hati-hati. Ke Wat. Ini bukan mobilku. Kok ada di sini? Apa-apaan sih? Jalanan bukan milikmu sendiri. Mas. Kamu yang nabrak aku. Jelas-jelas kamu yang naik ke tengah jalan. Aku ingatkan. Mobilku rusak, aku bunuh kamu. Untung mobilnya tidak apa-apa. Sayang. Aku cuma main-main sama dia, nanti bisa minta uang ganti rugi. Aku ajak kamu makan makanan barat. Bro, mobilmu nggak apa-apa kan? Dah, terluka dalam. Kamu tahu ini mobil apa? Ini. Xiaoli. WK, Ziley. Dasar kamu imut, nggak ngerti apa-apa. Dengarkan baik-baik, berdirilah tegak. Ini mobil Duk punya gue. Duk. Katanya Duk harganya ratusan juta. Aduh gue bener-bener salah besar nih. Sekarang baru sadar salah? Waktu nabrak mikir apa? Bos, kan yang nabrak kamu. Gue jalan biasa aja. Kok malah mukul sih? Siapa suruh Emmet? Kamu dari divisi mana? Grup Sihai. Wah, satu perusahaan juga. Habista. Kamu juga dari grup Sihai? Apa maksudmu juga? Gue beda sama kamu. Aku kepala departemen produksi grup Sihai. Kepala produksi? Aku nggak pernah lihat kamu di pabrik. Aku dari cabang CAPI. Manajer Sia sebentar lagi mau mutasi aku ke kantor pusat. Pemilihan pejabat menengah harus diputuskan Dewan Direksi kan? Kami ini orang penting. Bisa sembarangan dibicarakan orang rendahan sepertimu? Aku He Chen, Direktur Grup Sihai. APA. Kamu direktur grup Sihai? APA. Kamu direktur grup Sihai? Betul. WK. Lucu banget orang ini. Kalau kamu direktur. Gue ini kakeknya direktur. Aku Heron. Orang gila bisa kerja di grup kita. HRD memang bermasalah besar. Memang HRD perusahaan bermasalah. Orang sepertimu bisa jadi kepala produksi. Kamu akan menyesali perbuatanmu. Aduh, takut banget. Nyeremin banget sih. Jangan ganggu urusan gue. Cepat bayar ganti rugi. Ini mobil gue. Ngapain bayar? Gimana? Beneran nganggap diri direktur? Sayang, orang imut begini bisa masuk grup. Dia masuk grup pasti nggak masalah kan? Tunang, aku sudah rencanakan semuanya. Nanti aku tempatkan kamu di keuangan, kita kerjasama. Bikin dompet kita tebel. Aku sayang banget sama kamu. Kalian berani melakukan hal seperti ini tanpa sembunyi-sembunyi? Apa yang bisa kamu lakukan meski mendengar? Orang kecil seperti kamu. Bisa membuat apa? Aku kasih tahu, teman dekatku. Adalah manajer HRD, Xia Dongseng. Dari manajer menengah sampai satpam dan cleaning service di perusahaan. Semua diatur olehnya. Bisa dibilang dia sangat berkuasa. Bahkan burung yang terbang di atas cabang perusahaan ini pasti kehilangan bulu. Xia Dongseng ini. Apakah adik ipar Gu Shanhe? Benar, kenapa? Sudah ketakutan? Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Serahkan uang perbaikan mobil dengan patuh. Barangkali aku baik hati dan masih memberimu pekerjaan. Aku tidak bawa uang. Kalau tidak bawa uang, keluar dari perusahaan. Kalau mau mecatku, harus melalui HRD. Panggil Xia Dongseng sini. Aku mau dia yang memecatku sendiri. Kamu benar-benar tidak kapok sampai dapat masalah. Kakak Sheng tidak seperti aku yang sabar. Baik, panggil dia. Aku mau mati dengan tragis. Baik, tunggu saja. Manajer Sia, mobilnya nabrak. Mobil dan orangnya baik-baik saja, tapi orang yang nabrak bilang, dia pekerja grup kita. Dia terlalu sombong. Dia bilang posisimu sekarang. Semua karena kakak iparmu yang menaikkan jabatanmu. Dia juga mau laporkan ke direktur. Dan mengusirmu dari grup. Manajer Sia, kamu harus datang. Nanti dia bisa bikin masalah besar, susah diatasi. Baiklah. Sekarang berlutut dan sujud 10 kali. Panggil aku kakek, masih ada waktu. Nanti kalau kakak Sheng datang, semuanya sudah terlambat. Panggil dia, aku tunggu. Sayang, jangan lihat dia sekarang keras kepala, nanti aku tunjukkan. Apa itu anjing terlantar? Sepertinya di dalam grup benar-benar perlu ada perombakan.
Di mana? Wah, Manajer Xia. Wajah. Katanya mau jadi mobil pengantin, ngapain kemari? Besok nikah, aku coba-coba dulu. Nanti aku hitung lagi denganmu. Jengke-jengke. Kamu meragukan jabatanku? Manajer Xia lihat kan? Dia terlalu sombong. Kamu tahu tidak, di Sihai. Aku bisa menghancurkanmu seperti membunuh lalat. Aku sudah dengar tentangmu. Manajer HRD ini memang mengatur mutasi karyawan di perusahaan. Tapi kamu menerima gaji dari Sihai. Harusnya bekerja dengan baik. Memikirkan kepentingan sendiri, aku bisa memahaminya. Tapi segala sesuatu ada batasnya, tidak menjadikan kepentingan grup sebagai dasar. Hanya memikirkan mengisi kantong sendiri, sebesar apapun dunia ini tidak akan bisa menampungmu. Semangat sekali ya, terus? Kamu benar-benar tidak bisa dinasihati. Manajer Niu, dia sudah bayar ganti rugi mobilnya belum? Elm, kenal mobil ini? Duh, Tahu milik siapa? milik Direktur Hichen. Betul, itu mobil yang direktur berikan padaku. Hari ini kamu menabraknya. Dia yang menabrakku. Jangan banyak bicara, kalau aku bilang kamu yang nabrak, ya kamu yang nabrak. Bayar. Berapa? 20.000. Kamu mau menipuku ya? Hei, ucapanmu tidak enak didengar. Manajer Xia, pukul dia, pergi. Berani melawannya? Aku. Cuma 20.000, aku bayar saja, jangan emosi. Wah, si imut ini, pernah lihat uang 20.000? Aku memang belum pernah lihat uang sebanyak ini, aku akan cari cara. Carry Kara APA, pinjamkan istrimu padaku beberapa hari. Leluconmu keterlaluan. Kamu gila, berani memukul Manajer Xia? Hari ini aku habisi nyawamu. Berhenti. Pabrik batu bata telepon, bilang kamu belum sampai. Aku cari kamu lewat jalan yang sama. Sembunyikan identitasku. Anda manajer utama grup, Bos Lin. Ya, kamu siapa? Aku pernah lihat Anda di rapat. Aku manajer SD cabang, Xiao Xia. Pekerja ini saudara Anda? Pekerja? Oh, bukan saudaraku. Aku mengirimnya ke pabrik batu bata untuk mengantar dokumen. Sudah kuduga, manajer Lin. Mana mungkin punya saudara semiskin ini? Kedengarannya, kamu punya masalah besar dengannya ya? Dia menabrak mobilku, tidak mau bayar, mau kabur saja. Mobil Mew? Mobil yang direktur berikan padaku. Kenapa tidak bayar setelah menabrak mobil? Aku apa? Manajer Lin keren sekali. Kenapa kamu pukul aku? Tidak kenapa, cuma tidak suka wajahmu. Bos Lin, kakak ipar manajer Xia. Adalah manajer utama cabang, itu kakak ipar direktur. Kamu juga tidak bisa sembarangan memukul orang. Aduh, aku berbuat kesalahan. Aku malah memukul Karabat Karajan. Dasar perempuan jahat, kelama kau. Jaga mulutmu, jangan asal bicara. Kalau tidak, aku akan mengundangmu segera. Kamu cuma bisa jadi manajer umum karena dekat dengan direktur. Baru jadi manajer umum sudah sok jagoan di sini. Aku dekat dengannya. Aku yang meninggalkannya. Mana perlu dekat-dekat. Kalau aku mau, tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Kamu gila ya. Memukul perempuan itu tidak boleh. Yang bernama Xia, aku beritahu kamu sekarang. Kamu dipecat dari grup Sihai. Dia itu kerabat keluarga direktur. Karabat? Siapa peduli? Bahkan kalau Hichen sendiri ada di sini, dia juga harus berdiri tegak. Manajer umum yang hebat ya? Kamu pikir pabrik makanan Hongsing milik keluargamu? Sekarang namanya grup Sihai. Ini perusahaan keluarga kami, tunggu saja nasibmu. Halo kak, aku dipukul orang. Mereka bilang, kakak ipar pun tidak bisa membantuku. Mereka juga bilang akan mengusir kami dari grup. Cepat datang, kalau tidak aku bisa mati dipukul. Di Persempangan Jalan Huiman, Sipat Tetong. Kakakku akan segera datang, bersiaplah kalian. Bukan, kamu masih belum lepas dari Asia. Kakakmu itu istri Gu Shanhekan. Nama kakak iparku juga berani kau sebut? Gu Shanhe ini sehebat apa sih? Suruh dia sendiri yang datang. Antak APA berkaigal besar Wayam. Bahkan kalau Hichen ada di sini, dia juga tidak berani bicara keras pada kakak iparku. Kok bisa sih kamu begitu sombong? Siapa bilang sombong? Ini memang istri Gu Shanhe. Aku juga baru pertama kali bertemu. Adik, siapa yang memukulmu? Keduanya memukulku. Perempuan ini menamparku 10 kali. Kamu dipukul perempuan? Anak ini jago memukul, tendangannya sampai perutku masih sakit. Manajer grup Lin Q ya? Begini saja. Aku kasih kamu jangan susah-susah. Minta maaf pada adikku. Tidak bisa. Kamu pikir, jabatan tinggi bisa seenaknya? Yang pegang kendali grup ini keluarga kami. Dengan apa kamu melawan kami? Lihat saja. Ini kerabat baik keluargamu. Keluarga Guan Qiu ini isinya siapa saja sih? Wah, aku lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Jadi gak sempat ngurusin urusan cabang. Kamu juga kan keluarga direktur, keluarga dari pihak ibu. Aku bukan, aku cuma keluarga Pak Liu Satpam. Kamu back Lin Qiu? Jangan mau enaknya aja. Maaf ya. Aku alergi alkohol, nggak bisa minum minuman keras. Alergi alkohol? Di rumahku minum anggur segitu banyak. Udah deh, nanti suruh suamiku temui direktur. Posisi direktur grupmu ini, kayaknya harus ganti orang deh. Boleh, suruh Hichen pecat aku aja. Direktur culun ini juga udah bosen aku jalani. Lin Qiu, mulutmu memang keras banget. Nggak mau minta maaf ya? Mau panggil Gu Shanhe ya? Suruh dia datang. Suamiku sibuk banget, kalian berani. Temui dia di cabang sama aku. Boleh, aku temani. Oke, siapa yang nggak datang dia anjing? Ayo. Ayo Qiu, ku boncengin. Oak. Gu Shanhe. Sayang, kok kalian datang? Omonganmu di grup beneran ngefake nggak sih? Direktur grup itu adik iparku, masih nanya ngefake apa enggak? Lihat deh adikku dipukuli sampai begini. Aduh kok sampai parah banget. Siapa yang mukul?
Itu si Ling Qiu bajingan. Sama satu pekerja pabrik. Bagaimana Anda mengacaukan Ling Qiu? Dia kan direktur grup. Dekat banget sama He Chen. Ini nggak bisa kamu urusin ya? Oke lah, aku bawa adikku pulang. Nggak mau terima dipermalukan di sini. Loh, buru-buru amat. Aku kan belum bilang gak urusin. Cuma agak ribet aja. Kamu kan bilang dulu di grup, cuma satu orang di atasmu. Ribuan orang di bawahmu, masa satu Ling Qiu kecil? Nggak bisa dihadapi? Bukan begitu, kalau aku temui He Chen. Bagaimana Anda bisa mengacaukannya? Kak Chen, ingat nggak waktu kecil? Kamu boncengin aku jalan-jalan? Udah lama banget nggak? Kayak gini, kangen banget sama kita dulu. Qiu, ada yang lihat nih. Lagi pula Guan Qiu juga nggak ada. Aku cuma pengen nostalgia masa kecil aja. Jangan pakai alasan laki perempuan harus jaga jarak. Dulu kamu menipu Antak pergi ke Penjara Castle. Terlihat kamu jaim banget. Ngapain kamu bahas itu? Dulu kan bilang mau bertanggung jawab padaku. Bukannya kamu kemudian pergi ke luar negeri? Kak Chen, gimana kalau kamu nikahin aku juga? Aku mau jadi yang kedua. Kita bertiga hidup bersama. Ini gak pantas. Laki-laki punya beberapa istri kan hal biasa. Lagi pula, aku aja nggak peduli. Kamu takut apa? Lagi pula udah ada yang bilang kita berdua dekat. Mending kita beneran aja deh. Sekarang kamu pura-pura bisu. Waktu bujuk aku buka baju. Mulutnya manis banget. Wah, kalian berani banget pinjamin mobilnya He Chen. Saling menyalahkan kalau sampai terjadi sesuatu. Gimana aku jelasin ke He Chen? Teriak-teriak apaan? Cuma nabrak pekerja kotor itu doang. Lihat, kamu marah lagi. ITU Ling Qiu. Aku pelan-pelan hadapi dia, santai aja. Aku pecat dulu pekerja itu, buat lega-legain kalian. Biar dia nggak dapat gaji sepeser pun. Gu Shenhe, gaya pejabatmu besar banget ya. Bos Lim, Anda datang. Kamu. Bos Lin, Anda kan kenalan lama He Chen juga. Kalau gitu, kita semua keluarga. Masa nggak kasih muka sedikit pun padaku? Sampai mukulin adik iparku lagi? Kalau aku emosi, kamu juga kena pukul. Apa-apaan sih? Kamu gini. Hari ini kasih aku muka. Minta maaf ke adik iparku, selesai urusan. Bukannya mau memecat dia? Kok minta maaf? Dia manajer umum perusahaan, aku cuma manajer cabang. Dengan apa aku pecat dia? Oke, kalau kamu nggak urus, aku bawa adikku pulang sekarang. Ayo. Sudah, Ling Qiu, aku kasih tahu. Aku ini kakak kandung pemilik grup perusahaan. Posisi manajer umummu, aku bisa ambil kapan saja. Kamu ngerti nggak? Kok hari ini semua incar posisi manajer umumku? Kalau suka, ambil aja. Oke, kamu pikir aku nggak berani? Aku kasih tahu. Direktur utama aja dengan aku, bahkan si Haikola juga ikut ideku. Wah, kamu hebat banget dong. Pekerja IT mana? Kok nggak berani datang? Kalau Tong, gue bakal cekik sampai mati dia. Si kerja ada di sini. Ipar, kok datang ke sini? Ipar, lu punya berapa adik cewek? Ya cuma Wan Qiu doang. Terus dia siapa? Dia itu direktur utama grup kita, He Chen. Gue ini yang mukulin adik ipar lu, si pekerja pabrik itu. Katanya mau cekik sampai mati. Sini, gue di sini. Ipar lagi bercanda aja. Kan lu direktur utama grup. Xia Dongshen. Yang ditabrak anak buah lu jangan-jangan dia? Iya dia, gue. Dasar kurang ajar, berani mukulin direktur utama. Gue juga nggak tahu dia direktur utama, Ipar. Ini salah paham, anak muda emang belum tahu aturan. Mereka bilang, lu di cabang bisa main tunjuk sendiri. Bahkan adik ipar lu aja bisa pegang kendali. Soal mutasi dan pecat orang. Oh iya, gue dengar angsa aja kalau terbang lewat sini. Mesti kasih lu beberapa halai bulu. Bawahan gue cuma ngomong sembarangan, salah lihat orang. Salah gue sombongin kekuasaan, salah lihat orang. Cewek ini lumayan cantik juga. Suka, bawa aja main, kalau udah bosan balikin aja. Omong kosong, gue kakak kandungnya. Nggak lihat gue di sini? Gue cuma bercanda. Xiao Chen, gue ini kakak iparmu. Kita belum pernah ketemu, sekarang jadi tahu. Gue minta maaf, ya. Direktur, kita kan keluarga, orangnya udah dimukul. Tenang dulu. Bisa nggak sih jangan ikut campur? Jangan ikut campur, bisa nggak? Oke, urusan keluarga kalian, gue nggak ikut campur. Tapi urusan kerja dan pribadi, mending lu bedain dengan jelas. Qiu, gue kan direktur utama, kasih muka dong. Nyelewengin jabatan buat korup, masuk kantong sendiri. Udah termasuk pelanggaran hukum, dan tanpa sengaja. Kalian malah mengaku sendiri. Baik, gue lihat dari sisi keluarga. Gue gak bakal libatkan polisi. Tapi, cabang dari dalam keluar, atas ke bawah, harus dirombak total. Dibenahi dengan serius. Oke, gue yang benahi, gue sendiri yang pimpin. Kakak, posisi manajer, lu lepas aja. Ipar, kalau lu pecat gue, gimana mau jelasin ke Wan Qiu? Lagian, gue kan harus nafkahin sekeluarga besar. Gak apa-apa, gue yang nafkahin. Gini aja, lu jadi satpam di pos penjagaan. Gaji tetap saya bayar sesuai standar direktur, tidak kurang sedikit pun. Satpam agak kurang pantas. Baik, saya akan aturkan posisi khusus untukmu. Sebut saja direktur jaminan pos pertama cabang. Tapi, Kalau kamu setuju, masa lalu tidak akan saya ungkit lagi. baiklah, yang penting masih disebut direktur. Dan kakak ipar, karena kakak sudah janji memberimu pekerjaan. Saya tidak bisa mempermalukannya. Akan saya aturkan juga untukmu. Direktur Komite Lingkungan Cabang. Kedengarannya keren. Tugasnya apa? Cleaning Service. Tapi kan kita keluarga. Gajimu tetap saya bayar seperti wakil manajer. Cleaning service kan capek. Masa saya suruh kamu kerja? Anggap saja makan gaji buta. Santai saja setiap hari. Ya sudah. Kamu baik-baik saja dengan kakakku. Atas nama Wan Qiu. Saya tidak akan menyanyiakan kalian. Kalau saya, Pak Direktur, Kamu masih mau tetap di perusahaan? aduh adik ipar, kasih sedikit muka dong untuk kakak. Kalau anak ini dipecat, mau kerja di mana lagi? Baiklah, kamu jadi wakil direktur pos pertama cabang saja. Tapi satu pintu tidak perlu dua satpam. Kenapa tidak bisa? Satu shift pagi, satu shift malam, selesai. Oh ya juga, terima kasih Pak Direktur. Kalau saya, Kamu, anjing yang mengandalkan tuannya. Yang paling jahat itu kamu. Menabrak saya malah memeras. Bahkan menampar saya 2 kali. Sebentar lagi Tuan Wang Jinsong.
Akan membawamu masuk untuk diberi pelajaran. Kebetulan adik saya Songhu belum keluar. Biar dia yang mengajarimu sopan santun. Kalau saya kembali, masih bisa kerja di grup? Tergantung mood saya. Ryu, kita pergi. Asyik, bisa boncengan lagi. Duk sudah di bawah. Oh. Bos Wang. Pasti, lama tidak bertemu. Kalian kenal? Pernah bertemu? Saya dan Xiao Chen pernah melakukan transaksi besar. Halo, saya Wang Zichong. Halo Hichen. Silakan duduk, jangan sungkan. Xiao Chen, pandanganmu benar-benar unik. Harga tanah di Pudong naik kilojalan setiap hari. Banyak perusahaan besar akan dibangun di Pudong. Nilai asetmu sekarang setidaknya 1 miliar. Cap kekaisaranmu juga sudah naik berkali-kali lipat, kan? Bosi, strategimu di seluruh negeri. Benar-benar membuatku terkesan. Aku dengar dari ayahku. Banyak produsen minuman soda lama sudah kamu akuisisi. Kapasitas produksinya bisa mencapai 5.000 ton per hari. Dalam hal ini, kami dari grup Hentai masih harus belajar darimu. Si Hai Cola Sekarang sudah terkenal di mana-mana. Kalau bukan karena promosi dan distribusi Bos Wang di awal, si Haikola tidak akan sesukses sekarang. Kalian datang hari ini untuk apa? Melamar. Iya, aku dan Jiansen sudah menjodohkan kedua anak kita. Sejak 8 tahun lalu. Itu sempat tertunda karena sekolah selama ini. Sekarang anak-anak sudah cukup besar, saatnya menepati janji pernikahan. Kak Chen, aku akan menikah. Kamu bahagia untukku? Kalau kamu bahagia, aku juga bahagia. Zichong sangat baik padaku. Dia sudah menungguku 8 tahun. Tentu saja aku bahagia. Oh ya, Bosi. Aku dengar dari Kiu kalau kamu dan dia adalah teman masa kecil. Pernikahanku dengan Kiu bulan depan sudah dekat. Kamu harus datang ya. Kiu juga bilang, dia ingin kamu menjadi saksi pernikahannya. Tidak masalah. Aku pasti akan datang ke pernikahan Kyu. Sayang, ini insan sudah diperbaiki. Aku sudah minumnya, sudah sekarang. Cepat sekali sudah berhasil dikembangkan. Bukankah kamu bilang tahun 90-an adalah era talenta? Tim riset kami sangat kuat, jadi pengembangan produk baru pasti cepat. Ini dia rasanya. Aku juga sudah minta sepupuku untuk menjadi bintang iklan di instan kita. Dia sangat populer sekarang, lagunya diputar di mana-mana. Lagu yang kamu tulis untuknya waktu itu, dia bilang akan jadi bintang iklan gratis untuk kita. Baik, urusan ini sepenuhnya kuberikan padamu. Kak, dulu sekolah Tong Tong datang ke pabrik. Kecilnya Tong Tong berkelahi di sekolah. Minta kamu datang ke sana. Tolong Pak, Jangan panik, aku akan lihat dulu. kita pergi bersama. Tidak usah, anak-anak berlari kecil itu wajar. Kamu sibuk dulu ya, aku akan lihat. Kalau ada masalah, beritahu aku. Halo, Anda guru baru ya? Wajahnya asing. Saya guru baru. Cepat naik, saya antar ke sekolah. Baik. Jalan. Mama Tong kemana? Aku juga tidak tahu. Hari ini aku pulang sendiri. Apa? Tidak baik. Ichen, layak Sayak? Tidak. Anak ini dari siang tadi tidak kelihatan. Di telepon tidak diangkat, dia pergi kemana? Kyu juga hilang. Tunggu, aku telepon dulu. Halo, SD Hongki. Saya Ayah Hyutong. Istri saya dipanggil sekolah hari ini, kenapa belum pulang? Mau contoh ke sekolah hari ini? Ada apa? Aku tidak tahu, tapi ada firasat tidak enak. Hichen, 2 wanita kamu ada di tanganku. Jangan berisik, atau aku bunuh mereka. Kamu siapa? Di mana? Gedung terbengkalai di Jalan Chengxiang. Datang sendiri. Kenapa? Pamalin, jangan panik dulu. Aku pergi sebentar. Kalau jam 12 aku belum kembali, kamu laporkan ke polisi. Tolong jaga Xiao Fen dan Tong Tong. Hichen, Hichen. Jangan takut, aku datang. Jangan bergerak. Kalian siapa? Berapa uang yang kalian mau? Jin Feng, buronan pembunuhan 619. Yin Feng, kami berdua orang buronan. Uang tidak penting, kami mau nyawa. Lepaskan mereka, nyawaku untuk kalian. Kalau mau bunuh kamu, sudah lama ku bunuh. Ngapain nunggu sekarang? Pen Kalaken. Dewa. Keluar, jangan sembunyi. Dewa dalam bahaya. Ah Chen, lama tidak bertemu. Liang Biao, kamu hanya membakar. Kamu tidak membunuh, masih ada jalan keluar. Jangan bohong. Bodeng itu sudah kubunuh. Aku sudah jadi buronan. Bodeng tidak mati. Bohong. Aku tusuk dia 4-5 kali, Tuhan pun tidak bisa selamatkan dia. Orang asing memang tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar tidak mati. Sudah, aku akui aku tidak bisa mengalahkanmu dalam hal otak. Aku juga tidak mau berdebat denganmu. Jangan bergerak. Mereka bertemu saat aku sedang melarikan diri. Jin Fong In Fong hari-hari. Mereka tidak mati sebelum aku puas bermain. Apa maumu sebenarnya? Apa maumu? Dulu kau bisa hidup tenang sebagai penjudi, kenapa harus melawan kami? Kenapa harus melawan kami? Kakak. Ini semua salahku. Lepaskan mereka, aku rela menerima hukuman apapun. Aku tidak akan membunuhmu, seperti kata Jin Feng tadi. Kalau mau membunuh, sudah kubunuh dari tadi. Aku kasih uang, kalian pergi jauh dari sini. Kau pikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Aku tidak mengerti. Kok bisa si orang seperti kamu tiba-tiba jadi kaya raya? Aku tidak butuh uang, sudah kurampas banyak dari Bodeng. Cukup untuk kami bertiga hidup beberapa waktu. Apa sebenarnya maumu? Aku ingin menyiksamu lebih dari kematian. Mereka berdua adalah wanita yang pernah kau cintai, bukan? Sekarang aku beri pilihan padamu. Hari ini hanya satu dari mereka yang boleh hidup. Bunuh aku saja, lepaskan mereka berdua. Kau telah ya? Hanya satu yang boleh hidup. Sekarang, aku kasih waktu 1 menit untuk berpikir.
Waktu mulai. Kyu. Kita pernah dekat. Aku juga benar-benar menyukaimu. Tapi setelah bertemuan Kyu, hatiku sepenuhnya miliknya. Aku berharap kau bahagia. Tapi bukan aku yang bisa memberikannya. Jika hari ini kita bisa keluar dari sini, kau akan segera menikah. Sebenarnya Wang Zichong baik padamu. Aku bisa lihat dia tulus. Kalian akan memiliki pernikahan yang sempurna. Dan bayi yang lucu. Istriku. Maafkan aku. Sudah membuatmu menderita bertahun-tahun. Aku bersyukur pada Tuhan. Memberi kesempatan kedua. Sekarang aku bekerja keras setiap hari untuk memberimu. Hidup yang membuat orang lain iri. Aku mencintaimu, juga anak kita. Harapan terbesarku setiap hari adalah melihat senyum bahagia kalian di hadapanku. Kau wanita tercantik di hatiku, bahkan 50 tahun lagi. Ketika kau sudah menjadi nenek-nenek, kau tetap nenek tercantik di hatiku. Dulu aku ingin mati duluan darimu, biar aku tidak merasakan sakit. Tapi kemudian aku sadar, betapa berat dan sedihnya itu bagimu. Jadi, biarkan aku yang mati belakangan. Paling-paling, kamu tunggu aku beberapa tahun di surga. Di kehidupan berikutnya, kita tetap jadi suami istri. Kakak. Sangat mengharukan, aku hampir menangis karena kalian. Waktunya memilih, waktu sudah habis. Selamatkan dewa. Cepat kerjakan. Sayang, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Laosong, terima kasih. Ngapain sungkan? Siapa yang lapor polisi? Aku yang lapor. Laosong, aku sekarang warga negara yang taat hukum. Baguslah sekarang. Selamat, Direktur. Perusahaan berhasil go public. Kontribusimu sangat besar. Tapi Mingyu, menurutku, kamu pantas mendapatkan dunia yang lebih luas. Direktur, apa Anda mau memecat saya? Apa kesalahan saya? Duduk. Si Hai akan selalu menjadi rumahmu. Sahammu akan selalu kusimpan untukmu. Dividen saham awal juga akan selalu menjadi milikmu. Tapi, kurasa kamu harus memiliki panggungmu sendiri. Misalnya, kamu bisa pertimbangkan untuk mengembangkan industri elektronik. Siapa tahu, di masa depan, pengusaha wanita paling sukses adalah kamu. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Oh iya, bagaimana kalau kamu ganti nama? Mingyu terdengar terlalu sederhana. Lalu, harus namanya apa? Sekarang Mingyu saja. Mingzu. Ini lebih enak didengar. Baik, hari ini hari buruh. Mereka sibuk di halaman, ayo kita ke sana. Baik. Selamat Hari Raya untuk semuanya. Hichan, ayo. Aku pasti tidak akan membiarkanmu berhasil.